Banyak orang-orang dari penerbangan yang mentertawakan saya. Karena apa? Ini orang teknik mesin, nggak tahu aircraft design, kok mau merancang pesawat tempur lagi. Kita bisa menunjukkan ya bahwa orang Asia, orang Indonesia itu mampu sejajar, punya kualitas yang sama dengan mahasiswa dari belahan bumi yang lain. Halo Sobat Udara, balik lagi bersama saya Rina Lubis dalam acara Aeropods. Pada episode kali ini, aku kedatangan tamu yang gak kalah spesial nih. Beliau adalah salah satu dosen di ITDA yang punya segudang prestasi. Beliau adalah dosen Departemen Teknik Dirgantara, Bapak Prasetyo Edi. Halo Bapak, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi, alhamdulillah, assalamualaikum, sehat-sehat. Walaupun sekarang hidup harus berdampingan dengan COVID, ya, jadi harus kita sadari. Alhamdulillah. Terima kasih nih Bapak udah bersedia hadir, bersedia bergabung dalam podcast kami hari ini. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih sama-sama, moga-moga ada yang bermanfaat dalam podcast ini ya. Oh ya, sebelum lanjut kita tanya-tanya Bapak tentang prestasinya, tentang kegiatannya. Aku mau ngingetin nih buat Sobat Udara, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Teknik Dirgantara ITDA, dan juga jangan lupa follow Instagramnya di @hndtd_itda dan juga ITDA Yogyakarta. Oh ya, ngomong-ngomong nih Bapak itu kan dosen di ITDA yang mengampu mata kuliah analisis struktur pesawat terbang. Jadi aku penasaran nih, boleh nggak sih flashback sedikit ya Bapak? Bapak itu mengenal dunia penerbangan itu sejak kapan sih Bapak? Jadi begini, jadi background S1 saya itu sebetulnya dari teknik mesin konstruksi dari UGM. Saya lulus tahun 86. Nah, yang mulai menyenangi Dirgantara itu pada saat saya melakukan tugas akhir. Jadi pada tahun 85 itu saya 1 tahun meninggalkan UGM untuk magang di PTN, ya sekarang PTDI, untuk menyelesaikan tugas akhir, yaitu perancangan pesawat tempur sekelas F-5 fighter. Banyak orang-orang dari penerbangan yang mentertawakan saya. Karena apa? Ini orang teknik mesin, nggak tahu aircraft design, kok mau merancang pesawat tempur lagi. Tapi ya saya ikut kuliah di ITB untuk menambah wawasan, kemudian saya juga belajar sendiri. Alhamdulillah 1 tahun saya selesai, pulang ke UGM, saya lulus cum laude dan saya mewakili mahasiswa dari Fakultas Teknik UGM pada saat diwisuda oleh rektor. Oh ya Bapak, ini menarik banget nih. Bapak itu kan dari teknik mesin pindah ke penerbangan. Itu kenapa sih alasan Bapak tertarik nih pada penerbangan? Nah, kalau kita lihat negara kita itu adalah negara kepulauan ya. Jadi ada 17.000 pulau yang dihubungkan ya. Ini saya bilang dihubungkan, bukan dipisahkan, dihubungkan oleh air dan udara. Nah, berarti untuk mensejahterakan, mempersatukan NKRI, kita perlu salah satu adalah wahana transportasi yang bisa memperbaiki semuanya, yaitu salah satunya dengan pesawat terbang ya. Ada juga misalnya kapal ya. Jadi mulai dari situlah kita tertarik. Kemudian pada saat itu juga PTDI sedang gencar-gencarnya dibangun, maka langsung kita bergabung ke sana. Oh ya Bapak, tadi kan Bapak bilang tentang studi nih, Bapak dari UGM ke ITB, boleh nggak sih diceritain tentang pengalaman studi Bapak nih? Iya, jadi memang saya atau kita sebagai mahasiswa itu tidak usah rendah diri, optimis ya, selalu berpikiran optimis. Nah, optimis ini supaya berhasil harus ditunjang dengan kerja keras dan smart, bukan hanya kerja keras saja, tapi kerja keras yang cerdik ya. Jadi itulah salah satu kunci kesuksesan.
Jadi harus kerja keras, kerja cerdik, kemudian tidak lupa berdoa kepada yang menciptakan kehidupan ini supaya cita-cita kita berhasil. Jadi manusia itu hanya dua tugasnya, berusaha dan berdoa. Habis itu tawakal. Nah, itu. Benar-benar setuju banget Bapak. Oh ya Bapak, itu kan tadi program studi S1. Bagaimana nih program studi S2 dan S3-nya Bapak? Nah, ini menarik sekali. Pada tahun 92 itu teman-teman udah pada sibuk. Pada saat itu program N250 sedang gencar-gencarnya. Kemudian ada juga teman-teman yang sibuk training untuk sekolah. Saya alhamdulillah santai-santai saja. Tiba-tiba pada saat mau pulang Lebaran, mau mudik Lebaran ke daerah Semarang dari Bandung, itu saya dipanggil oleh manajer saya. Pras minta fotokopi ijazah S1. Buat apa Pak? Kamu nanti sekolah, gitu saja. Jadi langsung saya serahkan kopi ijazah S1. Kemudian alhamdulillah saya kontak profesor di Cranfield University UK. Saya di support. Kemudian langsung saya dan istri dan satu anak berangkat mengambil program master. Nah, program master ini kalau yang belum kerja harus 2 tahun. Kalau yang sudah kerja seperti saya itu bisa 1 tahun. Nah, setahun ini ada 2 tesis. Tesis pertama tesis dikerjakan bersama-sama, kemudian semester kedua itu ada individual research thesis. Jadi itu master. Kemudian oleh Pak Habibie saya disuruh meneruskan sampai doktor ya, karena mungkin dinilai saya sekolahnya bagus, diteruskan sampai doktor, dan alhamdulillah anak kedua lahir. Nah, anak kedua lahir saya ambil S3. Nah, S3 alhamdulillah selesai dalam 3,5 tahun. Mestinya selesai 3 tahun, tapi karena supervisor saya, profesor saya ada heart attack, saya diperpanjang 1,5 tahun. Nah, alhamdulillah selesai 3,5 tahun dan anak ketiga alhamdulillah lahir. Jadi lahir di sana, dapat birth certificate dari UK. Nah, sekarang juga lagi insya Allah menyelesaikan semester terakhir di UM Malaysia. Nah, kemudian setelah selesai S2 S3, saya kembali lagi mengabdi ke PTDI sampai tahun 2003. Nah, kira-kira begitu. Oh ya Bapak, menarik sekali ya. Berarti itu semua tadi itu beasiswa ya Bapak? Ya, jadi Indonesia waktu itu beli pesawat Hawk 200. Kemudian dari pesawat Hawk 200 itu kita dapat scholarship untuk menyelesaikan master dan doktor di Aerospace Vehicle Design di Cranfield University. Dan uniknya, Cranfield University ini school fee-nya itu 2 kali lipat dari sekolah-sekolah yang biasa di UK. Kalau di UK itu 1 tahun 8.000, kita bayarnya harus sekitar 16.000 pound. Jadi memang istimewa sekali. Jadi kalau sampai kita nggak lulus itu merugikan banyak orang. Ya. Jadi alhamdulillah kita enjoy, optimis, alhamdulillah akhirnya kita lulus. Ya. Jadi dapat ijazah S3, S2, dapat tambah lagi bonus anak jadi 3. Berangkat 1, pulang jadi 3. Keren. Itu anugerah ya Bapak? Iya. Oh ya Bapak, mengenai perjalanan Bapak juga nih. Apa sih motivasi Bapak dia supaya tetap semangat gitu menempuh kuliahnya dari S1, S2, S3? Oh my God. Gimana Bapak? Jadi kalau orang-orang zaman dulu tuh bilang gantungkan cita-cita setinggi langit. Jadi kita harus optimis bisa meraih cita-cita yang tinggi sekali. Jangan targetnya itu jangan rendah, harus tinggi ya. Kita insya Allah kalau targetnya tinggi kemudian dibarengi dengan belajar kerja yang keras, disiplin dan cerdik. Jadi jangan sampai waktu itu terbuang percuma. 1 detik pun harus dimanfaatkan karena waktu itu tidak akan bisa kembali walau hanya sedetik. Tadi pagi tidak akan kembali lagi. Jadi sedetik pun waktu itu tidak akan kembali, makanya harus kita maksimalkan, kita optimalkan untuk misalnya kalau kita jadi mahasiswa ya jadi mahasiswa yang baik. Kalau kita hanya santai-santai ya kan, selalu iri dengan temannya yang berprestasi itu namanya nanti jadi rugi ya. Jadi yang penting kita manfaatkan waktu seoptimal mungkin, kemudian positive thinking, percaya diri dan berpasangan baik kepada yang menciptakan kehidupan ini, insya Allah cita-cita akan tercapai, insya Allah. Iya benar-benar. Oh ya Pak, Bapak pernah nggak sih mengalami perasaan di mana Bapak itu merasa capek gitu dengan kuliah S1, lanjut lagi S2, gimana Bapak?
Untuk mengatasi kejenuhan, saya punya trik yaitu rajin berolahraga dan rajin sholat 5 waktu di masjid. Ya. Jadi waktu saya ngambil S2 S3 itu, saya juga ikut badminton, ikut volleyball. Bahkan saya menjadi salah satu tim pemain volleyball di Cranfield University. Alhamdulillah. Jadi mainnya sama orang yang Eropa tinggi-tinggi saya, tapi alhamdulillah saya masih bisa smash ya. Jadi badminton, volleyball, kemudian sholat di masjid itu yang membuat membuat kita jadi selalu bergairah, selalu happy, selalu optimis ya. Sehingga kalau kita sudah optimis, itu semuanya insya Allah akan terselesaikan dengan mudah insya Allah. Benar-benar. Pantas Bapak sekarang ini masih segar, masih semangat. Benar-benar. Oh ya Bapak. Dulu nih, kalau nggak salah, pas waktu semester 1, Bapak ini pernah cerita kalau Bapak ini pernah menerbangkan pesawat di luar negeri. Nah, itu gimana Pak ceritanya? Boleh dong diceritain? Pada saat kita ngambil master itu semua student diberi kesempatan untuk terbang 2 kali ya. Terbang pertama kali kita diajak terbang dengan pesawat 2 penumpang side by side. Kemudian pada saat sudah di atas kita disuruh pegang kontrol. Jadi kita bisa merasakan rolling, yawing, kemudian manuver yang lainnya, sehingga kita disuruh pegang stick sehingga kita bisa merasakan pengaruh daripada control surfaces untuk manuvernya pesawat. Kemudian terbang kedua adalah kita terbang satu tim. Jadi kita terbang dengan pesawat turboprop, twin turboprop dengan penumpang kira-kira 10 student. Nah, 10 student ini selama terbang itu disimulasikan sebagai flight test engineer. Jadi selama terbang kita mengukur prestasi dari pesawat ya, mengukur thrust engine, mengukur drag, mengukur stabilitasnya, kontrolnya, nah gitu. Jadi pertama sebagai pilot, kedua sebagai flight test engineer. Itu yang menarik ya. Makanya bayarnya mahal karena ada pesawatnya sendiri ya. Moga-moga ITDA nanti bisa insya Allah. Menurut Bapak nih, mana lebih seru? Jadi pilotnya atau jadi engineer-nya? Jadi kalau bisa dua-duanya. Seperti kita punya dosen, Pak Indrolo kita tuh jadi pilot, ya kan? Kemudian flight test juga mungkin ada juga di sini yang misalnya Pak Rido mungkin bisa juga menganalisa strukturnya, ya. Jadi kalau kita bisa dua-duanya enak sekali ya. Tapi kalau misalnya masih muda, mungkin jadi pilot ada exciting. Tapi kalau sudah berumur ya, jadi mungkin responnya sudah berkurang, itu bisa menjadi flight test engineer. Benar-benar. Oh ya Bapak, mengenai pengalaman nih, boleh nggak sih diceritain pengalaman Bapak yang paling berkesan selama menempuh studi? Ya, paling berkesan menempuh studi itu ya pada saat di Cranfield itu kita bisa menunjukkan ya bahwa orang Asia, orang Indonesia itu mampu sejajar, punya kualitas yang sama dengan mahasiswa dari belahan bumi yang lain, dari Eropa, dari Amerika. Kalau ada orang bilang katanya orang Eropa Amerika itu the best, itu salah. Jadi kita pun bisa jadi the best asalkan kita mau. Kadang-kadang kita sudah merasa rendah diri, merasa minder sehingga kita kalah sebelum perang. Jadi kita harus optimis bahwa kita sama-sama manusia, asalkan kita memanfaatkan apa yang ada pada kita, insya Allah semuanya akan bisa dicapai. Kita bisa sejajar sama kualitasnya dengan mahasiswa dari belahan bumi yang lain. Gitu. Oke, Bapak. Oh ya, Bapak kan dulu ambil teknik mesin nih. Iya, teknik mesin dari UGM. Kan setelah itu Bapak ke perancangan bukan? Ya, ke aerospace vehicle design. Betul. Dulu ini, aku mau nanya, dulu ini target kerja Bapak gimana sih Bapak? Apakah memang targetnya ke pesawat gitu atau ada yang lain? Iya, dulu cita-cita saya adalah menjadi aircraft designer ya. Dulu waktu begitu kita lulus tahun 86, saya langsung ikut grup feasibility study, studi kelayaan dari kita punya grup dari Boeing, MBB, Fokker dan Airbus untuk melakukan studi
unducted fan aircraft. Pada saat itu minyak mahal, maka kita mencari pesawat yang punya konfigurasi dan propulsi yang hemat bahan bakar. Ya. Jadi setahun kita punya pengalaman untuk aircraft design di situ bersama orang-orang yang sudah berpengalaman seperti orang dari Boeing, MBB, Fokker, dan dari Airbus UK. Ya. Jadi sangat menarik sekali. Benar-benar. Luar biasa sekali ya pengalaman studi Bapak ini.